Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Ashifa, NPM 10418-034 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Pada kali ini saya akan mempresentasikan spesies saya mengenai tanggung jawab bank terhadap dana nasabah yang mengalami SIM swap fraud atas transaksi mobile banking ditinjau dari POJK nomor 12/POJ03/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh Bank Umum. Dengan semakin berkembangnya teknologi di sektor keuangan, bank memberikan kemudahan bagi para nasabahnya dalam melakukan transaksi, yaitu dalam memberikan layanan perbankan secara digital. Layanan perbankan digital yang sering digunakan oleh masyarakat adalah mobile banking. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat penyalahgunaan, seperti ada yang pembajakan nomor ponsel dan modus SIM swap. Kasus SIM swap fraud ini sudah pernah terjadi seperti yang dialami oleh Ilham Bintang, yang mana beliau kehilangan dana di rekening bank Commonwealth sebesar 250 juta. Hal ini terjadi karena Ilham Bintang telah mengalami SIM swap fraud di mana nomor ponselnya telah diambil alih oleh pelaku ketika jaringan seluler milik Ilham Bintang tidak ada jaringan. Kemudian pelaku menukarkan SIM card milik Ilham Bintang sehingga pelaku mendapatkan akses ke email dan mengatur ulang kata. Rumusan masalah yang pertama, apakah SIM swap fraud termasuk kategori kejahatan layanan perbankan digital yang menjadi tanggung jawab bank ditinjau dari POJK nomor 12/POJ03/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh Bank Umum. Yang kedua, bagaimana tanggung jawab bank terhadap dana nasabah yang mengalami SIM swap fraud atas transaksi mobile banking ditinjau dari POJK nomor 12/POJ03/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh Bank Umum. Yang pertama, metode pendekatan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yang kedua, spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif analisis. Yang ketiga, untuk metode dan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka library, dan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk metode analisis data menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, analisis SIM swap fraud termasuk kategori kejahatan layanan perbankan digital yang menjadi tanggung jawab bank ditinjau dari POJK nomor 12/POJK03/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh Bank Umum. SIM swap fraud merupakan suatu cara untuk melakukan pengambilalihan nomor ponsel. Nomor ponsel tersebut diambil alih oleh pelaku dengan menghubungi perusahaan operator dan mengganti SIM card dengan SIM card yang baru. Pelaku mendapatkan SIM card baru dengan menggunakan data diri dari pemilik nomor ponsel tersebut. Layanan perbankan digital yang membutuhkan nomor ponsel yaitu mobile banking. Hal tersebut dikarenakan ketika akan mengakses mobile banking dibutuhkan nomor ponsel untuk melakukan verifikasi data diri dari nasabah. Dalam pasal 11 POJK nomor 12/POJK03/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh Bank Umum dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan dalam pembuatan mobile banking dengan mekanisme kerja dari SIM card yang mana pada saat mengaktifkan mobile banking memerlukan verifikasi terlebih dahulu dengan memperhatikan faktor keaslian atau authentic factor melalui nomor ponsel seperti dilakukan dengan mengirimkan one-time password yang diberikan melalui nomor ponsel yang terdaftar. SIM swap fraud termasuk kejahatan perbankan atau fraud banking, yaitu kejahatan yang dilakukan pada sektor perbankan yang berkaitan baik dengan lembaga, perangkat, dan produk perbankan yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Yang kedua, analisis tanggung jawab bank terhadap dana nasabah yang mengalami SIM swap fraud atas transaksi mobile banking ditinjau dari POJK nomor 12/POJ03/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh Bank Umum. SIM swap fraud sebagai salah satu bentuk modus yang dilakukan untuk mengambil dana melalui mobile banking. Dengan adanya modus SIM swap fraud, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan layanan digital tidak sesuai dengan pasal 6 POJK nomor 12/POJ03/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh Bank Umum yang menjelaskan bahwa bank wajib menerapkan prinsip pengendalian pengamanan data dan transaksi nasabah dari layanan perbankan elektronik pada setiap sistem elektronik yang digunakan oleh bank tersebut. Seperti kasus hilangnya dana di rekening akibat SIM swap fraud yang dialami oleh Ilham Bintang, prinsip pengendalian pengamanan data dan transaksi nasabah tidak diterapkan dengan baik pada Bank Commonwealth. Hal tersebut dikarenakan bank telah lalai dalam menerapkan prinsip keaslian, yang mana dalam prinsip tersebut bank seharusnya dapat memeriksa keaslian identitas nasabah yang bertujuan untuk memastikan informasi yang disampaikan dan transaksi. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kelalaian dari pihak bank karena tidak menerapkan prinsip pengendalian keamanan data dan transaksi nasabah. Bank bertanggung jawab atas kelalaian tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1366 KUH.
Bank dapat dikenakan pasal 26 POJK nomor 12 SPOJ 03 2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum. Bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa pertama, teguran tertulis, kedua, penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor tata kelola dan penilaian tingkat kesehatan bank, ketiga, larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru, keempat, pembekuan kegiatan usaha tertentu, kelima, pencantuman anggota direksi, Dewan Komisaris dan pejabat eksekutif dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan. Kesimpulan, yang pertama, SIM Chevron termasuk ke dalam kategori kejahatan di sektor perbankan pada produk layanan perbankan digital, khususnya mobile banking dalam pasal 11 POJK nomor 12 SPOJ 03 2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum. Terdapat hubungan antara mekanisme SIM card dengan pembuatan mobile banking, sehingga dengan diambil alihnya nomor ponsel oleh orang lain dapat menjadi kategori kejahatan pada layanan perbankan. Yang kedua, tanggung jawab bank terhadap dana nasabah yang hilang akibat SIM swap fraud didasarkan pada prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Dalam pasal 1366 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian disebabkan karena kelalaian. Pertanggungjawaban bank atas hilangnya dana nasabah akibat SIM swap fraud terdapat pada pasal 26 POJK nomor 12 SPOJK 03 2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.